Hai guys, kembali lagi bersama aku Jesslyn Mokhtar di Isgar atau Isi Garasi. Di episode hari ini, aku kembali keliling-keliling di suatu tempat yang sangat spesial di Jakarta. Katanya netizen, tempat ini adalah surga para pecinta JDM dan merupakan salah satu hidden gem di Jakarta. Kalau kalian penasaran, yuk ikutan aku. Oke guys, Jesslyn udah di Prabus Auto Works. Wah, kalian kelihatan nggak di belakang ini udah ada JDM banyak banget yang keren-keren. Buat kalian yang sering nonton YouTube JDM pasti udah familiar banget nih. Kalau kalian kepo Jesslyn di mana, keep watching. Tapi sebelum itu, kalian udah pada subscribe belum ke YouTube Prestige Productions? Kalau belum, Jesslyn tungguin nih. Ayo subscribe sekarang. Pokoknya 5, 4, 3, 2, 1. Udah belum? Oke, kalau udah kita panggil aja langsung ownernya. Siapa dia? Om Koko. Halo. Gimana kabarnya? Thank you Om Koko udah meluangkan waktu buat kita kesini. Ya. Thank you ya. Nah, Jesslyn fascinated banget loh sama bengkel ini. Kelihatannya bersih banget, terus konsepnya kayak beda banget sama garasi bengkel lain gitu. Ya, garasi buat orang hobi begini. Begini ya? Wah. Kalau boleh tahu, Ya. sejak kapan sih Prabus Auto Works ini didirikan? Tahun 93. Wah, 93. Tahun 93 waktu itu mulai saya buka bengkel. Hobinya sebelumnya. Tahun 80 saya udah mulai hobi, ngumpulin pellet, mobil. Tapi akhirnya saya pikir kalau hanya kita bangun mobil untuk diri sendiri, selain biaya, yang kedua nggak bagi ilmu. Nah, nggak bagi ilmu ya. Iya, Tapi iya. yang penting biar balance Mbak antara pengeluaran buat hobi. Nah, itu tuh pentingnya. Biar nggak kerasa. Ya. Nah, kalau Jesslyn lihat dari depan ini, konsepnya berbeda loh sama bengkel-bengkel lain. Kelihatannya kayak bersih, terus beda lah pokoknya. Itu gimana sih konsepnya atau inspirasinya tuh dari mana? Jadi gini, kalau kita rata-rata kan yang datang sini hobi ya. Kalau umum juga banyak, tapi hobi. Pertama dia kalau datang masuk ke satu bengkel kotor terus acak-acakan, Nggak betah dia ya? mikir bukan mobil saya bagaimana urusannya nih, ya pertama dia nggak. Mobil mereka, kita kalau punya sesuatu yang kita sayang sekali, terus dipercayakan kepada satu tempat bengkel yang nggak baik itu takut nggak? Ragu ya? Iya, ragu. Ragu. Pertama mungkin semuanya sama kalau ini ya perbaikan semua sama, tapi kenyamanan dia. Betul. Dan kepercayaannya dia. Makanya ini langganan banyak yang fanatik, Pak. Jadi mobilnya nggak pernah kosong, dia terus saya di sini hanya ngerawat, entah beres-beresin hasil kecil dia nyaman. Itu yang paling penting. Dan saya sih ingin suatu bengkel itu familiar. Iya. Ya, nyaman. bukan saya jadi penjual jasa, dia pengguna jasa. Jangan. Jadi kita saling take kenal aja, juga, ngobrol. iya. Kalau saya nggak tahu ya tolong kasih tahu gitu ya. Iya. Karena kan semua mobil karakternya beda-beda. Jadi ada suatu silaturahmi yang dijalin. Iya, ada lagu nih di TikTok katanya mobil itu nggak dilihat dari seberapa mahalnya, tapi dilihat dari seberapa terawatnya. Nah, ini nih yang aku kepo. Kenapa namanya Prabus? Prabus itu kepanjangan dari nama saya, Prakoso Budi Susutio. Oh, terus tadi sempat ngobrol-ngobrol katanya bengkel di sini self service. Kalau self service itu maksudnya gimana sih Gini self Pak, service? self service itu saya semua peralatan sudah saya siapkan. Nah, terkendala tuh PPKM kemarin ya, karena lagi pandemi. Jadi saya tutup dulu. Jadi orang datang itu seperti siapa ya teman-teman datang sini, hanya dia biasanya membersihkan mobil, merawat mobil itu nggak mengerti. Terus terutama ganti ban, ya terus ganti. Nggak usah yang rumit-rumit. Nah, ada juga sebagian yang setengah tahu. Iya. Biasanya kalau orang baru punya mobil merasa dia sukanya otomotif, sok bisa. Kita ajarin sok bisanya dibisain sekalian. Iya, betul. Caranya gimana? Kita kasih pendampingan. Nah, pendampingannya apa? Jadi, Mas apanya buka busi ini bukanya caranya gini, gini gitu. Oke. Terus indikator, baca indikator di dalam. Ini apa sih ini? Cek engine segala itu mesti tahu. Itu aja. Jadi sebenarnya praktis saja Mbak sebetulnya. Praktis. Ya, jadi ini berguna banget loh buat kalian yang suka otomotif tapi bingung mulainya dari mana. Kalau misalnya
biasanya kan nonton-nonton dari YouTube itu belum tentu bisa dan belum tentu jelas. Jadi daripada kalian ngutak-ngatik sendiri rusak, sayang sekali, mending bawa ke sini di self service sekalian diajarin. Nah, ini Jaslin udah nggak sabar nih, kita langsung aja lihat-lihat mobilnya ada apa aja. Yuk guys. Silakan Mbak. Pertama saya akan kenalkan ini Mbak. Ini yang langka aja, ini S12 Silvia. S12 Ya. Silvia guys, Silvia. Ini langka ya. dulu pernah dipakai buat Safari Rally Kenya. Tapi bukan ini, tipe mobil ini. Bawahnya ini MK3 Supra. Supra, guys. Saya mesinnya udah saya swap pakai 2JZ. Swap belum selesai. Supra, 2JZ. Udah hidup semua. Tinggal dirapiin aja. Ya. Nah, ini udah Kalau keluar. Supra ini salah satu favoritnya nih. Biasanya kalau orang modif engine digantinya mesin Supra mesinnya nggak sih 2JZ? Betul. Iya. Makanya saya ada beberapa stok. Dulu masih nggak terlalu susah ya, sekarang susah mungkin. Nah ini. Terus dia yang istimewanya Targa. Nah, Targa juga. Saya tutup ya. Nah, Targa, terus guys. yang agak unik peleknya Mas. Peleknya guys. Ini pelek asli. Saya potong ambil face-nya aja. Face-nya aja dari 16 jadi 19 sekarang. Oh. Nah, saya kerjakan sendiri. Jadi Hanya pemotong, saya potong, saya. Oke, jadi guys Om Koko ini suka ngutak-ngatik velgnya sendiri. Nanti kita lihat di belakang ada dapur velg, guys. Suka potong-potong sendiri. Ini ada R34 T-Spec lagi guys. Warna biru lagi, cocok nih sama Jaslin. Nah ini juga peleknya juga dia pakai top secret, agak langka ya. Oh langka. Ya. Ini 1000 HP guys. Akhir tahun lah selesai. Akhir tahun ya selesai. Ya. Keren guys. Pakai R34. Jadi yang tadi R34 yang tadi, waktu ini datang, saya copot tuh Mbak semua saya pindahin di sini. Oh. Jadi karena ini mesinnya RB25 turbo AWD. Nah, hebatnya dia 4 kali semuanya all-wheel drive. Karena ini buat di salju. Oh di salju. Tapi jadi, sayang banget di sini nggak kepake all-wheel drive-nya. Buat nikung enak. Iya. Kalau Oke. hujan enak. Kemarin coba ke Bandung bisa Iya. bisa full spec. Oke. Buat nikung di jalan ya guys, bukan buat nikung pacar temen ya. Nah, boleh. Ini langka juga ya Om ya? Ya. Langka juga. Nah ini What Del about Sol. this? Ini Del Sol Pak. Honda. Dia Targa juga. banyak ya targanya 1, 2. Lumayan. Ada lagi di dalam. Oke Om, Jaslin mau nanya, kenapa sih suka Targa? Tadi di sana Targa, ini Targa lagi. Jadi seperti kolektor kebanyakan. Kalau biasa aja gitu, udah langka tapi biasa masih belum luar biasa. Belum puas ya. Ada sesuatu yang apa sih gitu ya? Orang kalau kita kumpul gitu ya, kalau Sabtu Minggu gitu, oh sama semuanya. Iya. Tapi kalau Targa kita apa ngasih tangannya dari. Iya. Ada kebanggaan tersendiri. Saya yuk Targa. Paling nggak bukan mau sombong tapi Iya. mesti beda. Iyalah, ada kebanggaan sendiri. Iya. Oke, nah guys, kelihatan nggak sih di belakang ini ada kaca-kaca? Penasaran nggak sih ada apa? Tulisan Dream Garage. Dream Garage kalau buat kalian yang nggak tahu bahasa Inggris, Jaslin translatein namanya garasi impian. Oke, di sini ada mobil apa aja? Wih, ini familiar sekali nih. Ya, ini ya. Di apa FF namanya? ya, pasti. Iya. Ini memang saya bikin semirip mungkin. Tapi sebetulnya mirip ini, Mas. Oke, ini Targa. apa nih? Wah, Targa lagi guys. Ini Targa. Ya mungkin karena jadi ini mungkin saya belum pernah lihat ada lagi di Indonesia ya ini satu. Mungkin bukan satu-satunya tapi belum pernah lihat lagi. Iya. Nah, ini buat merubah ini pertama saya body saya ganti Bomex aslinya persis kayak punya Brian ya. Oke. Obrek. Terus Paul saya ini saya Walker, potong nih guys. Mbak aslinya. Kap mesin aslinya saya potong. Potong sendiri? Potong. Wah. Sini. Sampai Biar semirip 15. mungkin Biar ya? biar Wah. mirip mungkin. Terus Keren. pelek saya Pelek cuma juga? dapat 18, saya naikin 19. Oh. Tapi sama Racing Heart M5. Wah, keren Terus banget. jok saya ganti pakai Recaro biar sama persis. Hanya yang saya nggak sama itu Targa sama wing. Oh. Karena wingnya saya nggak begitu familiar, terlalu besar kalau yang di Fast Furious. Oke. Sebab itu ini. Nah ini yang bikin. Nah sebelahnya ini Targa. Ini Targa. mesinnya turbo. Ya. Kalau yang sebelah? Yang ini NA. NA. Kenapa kok Mas NA. Tapi nggak tahu yang masuk ke sini karena mungkin Targa nggak boleh kenceng-kenceng. Oh iya. Ya.
Ini Targa betul. Ini yang kilometernya baru 12.000, Mbak. Oh ya? Udah langka, kilometernya baru 12.000 guys. Jadi saya nggak pernah lihat loh Targa ini. Serius, berarti super langka, bisa dibilang satu di Indonesia, bisa dibilang, tapi nggak tahu lagi. Nggak tahu, saya belum ketemu lagi. Belum tahu ya. Terus kalau untuk GTR itu ada R32, Mbak. R32, wih. Double turbo, GTR ini 33, yang 34-nya di depan. Lengkap guys, 32, 33, 34. Tambah stega. Wah. Kekurangannya ini bener-bener surga loh guys, bener-bener surga GDM, apalagi yang suka GTR. Tapi ini sih yang menarik perhatian banget, karena GTR walaupun langka dan banyak yang suka, tapi kalau setahu saya ya banyak banget yang punya. Kalau ini nih baru spesial, Supra Targa, baru pertama kali Jesslyn lihat guys ini di Indonesia. Nah, kalau ini mirip sama Fast and Furious, tapi bukan Paul Walker-nya ya. Kalau tapi Om Koko lebih mirip Dominic Toretto. Pernah dibilang nggak sih? Habis tabrakan dikasih. Iya, berarti cocok dong. Dominic Toretto. Kan. Kalau ini apa nih Om? Ini Silvia 240 RS, mobil rally yang legend. Memang mobil ini hanya diproduksi 200 unit. Wah, 200. Dan assembly-nya di Inggris. Di Inggris. Di Inggris. Jadi ini langka nih, Mbak. Ini super langka kalau 200 chassis, doang. bodinya numbernya 127. 127. Jadi BS 00 1000 127. Saya paling hafal nih. BS 110 ini dia nih. Buntutnya 127. Terregister. Punya orang Indonesia. 200 itu langka banget loh, guys. Terus yang sebagian udah pada rusak karena ini masuk grup B, jadi udah nggak boleh lagi. Karena banyak yang meninggal, saking kuat monster dia. Berarti sebenarnya udah lebih dikit dari 200 dong. Sekarang udah nggak mungkin, Mbak, di Indonesia mungkin 1-2 ya. Iya, pasti Sisa langka saya tahu banget. Surabaya, nggak tahu yang satunya lagi di mana, tapi dengar-dengar ada. Berarti ini nggak road legal dong, cuma buat di track. Ya, di track Oh, memang. di track doang. Memang Keren. ini biar kenang-kenangan, Mbak, bahwa Iya, kita iya. menyimpan suatu sejarah Keren. dunia ya, 127. bukan Indonesia aja. Dunia loh, guys. Ini karena selalu. Nah, di bawahnya 14 Toki. Toki. Koki Biasanya nggak itu. ngerti guys, sorry. Toki itu Koki itu udah apa? beda isinya, yang speknya lebih tinggi. Oh, speknya lebih lebih tinggi. tinggi. Wah, keren. Mesinnya SL 20. Kenceng. Kenceng. Turbo. Kenceng. Kenceng. Takut guys, kok kenceng-kenceng. Oke, Om, mau nanya nih, kenapa kok lebih suka JDM nih daripada yang lain? Dari dulu gini, pertama saya kenal mobil tuh nggak main JDM ya, pokoknya Datsun. Itu JDM. Terus setelah agak sini ekonomi lumayan, main ganti Mercy. Nah, orang dibilang saya balik badan. Ya. Kiblatnya berubah, main JDM, main Eropa terus. Nah, pas di satu titik kira-kira 10 tahun kebelakangan, saya harus memilih. Kenapa harus? Modifikasinya. Oh, Pertama, saya ngumpulin pelek. Sebagian kalau nanti kita ke atas, ada Jerman, ada yang buat Eropa, ada yang buat JDM. Jepang. Kalau saya dua-duanya itu repot. repot. Tapi akhirnya saya ngalah, saya jual Eropa. Akhirnya saya konsentrasi di JDM. JDM itu lebih luas, Mbak, kalau modif. Iya. Ya. Jadi- Terus lebih gampang cari spare part-nya. Oh iya. Ya. Orang pakai pakai Eropaan, tapi kalau lihat JDM-nya ini langsung beda gitu. Jadi saya lebih suka, dan kebetulan satu lagi 10 tahun belakangan kan Fast Furious keluar. Nah, itu udah gila tuh. Selesai. Pada Udah gila nggak masuk Fast, akal. pada gila Nggak masuk JDM akal. semua loh. Iya. Di Indonesia Terus market game JDM juga itu semua gila. JDM. Iya. Wah, udah. Wah. Selesai deh kita. Berarti Om juga suka modif-modifan gitu ya berarti ya? Saya gini, Mbak, saya tuh modif yang paling sederhana. Yang satu saya lakukan kan biasanya pelek aja dulu. Pelek kaca Paling bening. demen pelek kayaknya. Kayak pelek kaca bening, untuk body kit 1-2 aja lah. Karena kalau body kit kalau nggak cocok jadi kayak apa ya, norak. Iya ya. Kalau JDM selera ya orang-orang itu. Iya, semua ya, Iya. modifikasi norak. Jadi kalau modifikasi itu jangan yang wah luas macam-macam, uang muncul, cuman dilihat mobilnya kok gitu aja. Iya. Gitu. Kan Sebenarnya sering banyak. kadang simple itu lebih better gitu Betul. kadang. Nah, seperti ini ya, Supra. Ini kan begitu saya udah ke 7-8 kali ganti pelek. Begitu saya Oh, iya? kembalikan ke aslinya, sorry. yang saya potong, itu jadi beda.
Lebih kan, lebih dapat Supranya. Iya. Modifikasi paling gila atau yang pokoknya Om Koko paling puas lah ngelakuin modifikasinya tuh yang mana sih? Sampai saat ini yang puas ini, yang oleh. Yang ini? Wah. Karena apa? Kemarin dicoba ke Bandung, juga enak, makanya bolak-balik enak. Jadi ini mobil buat daily bisa buat dipamerin. Oke, nyaman ya. Nyaman, itu yang penting nyaman. Ini Mbak seperti naik mobil biasa kok. Iya? Nggak ada mesti bagaimana, tapi larinya gila. Jaslin belum pernah guys naik JDM, nyetir JDM, belum pernah. Dari tadi kita ngomong ini sepertinya Om Koko ini demen banget ngutak-ngatik velg 5 kali ganti, 7 kali ganti, terus potong-potong sendiri. Itu semua kerjainnya di mana sih Om? Di belakang Mbak. Di belakang sendiri. mana? Ada tempatnya? Ada tempatnya, mau lihat? Ada nih, ayo kita lihat. Nah guys, kita udah di dapur velgnya. Boleh jelasin dikit gak kok ini tempatnya? Boleh. Ini Mbak, ini emang iseng ya. Saya tuh nggak pernah puas gitu ya, namanya orang modifikasi. Nah ini banyak, ada beberapa contoh. Ini velgnya saya bongkarin tuh. Terus kalau yang masih yang di kaki itu, yang di belakang tuh aslinya velg saya potong face-nya. Nah, potong, saya kira-kira masuk di apa di lips and barrel-nya saya masuk, saya ganti. Nah, terus untuk warna juga gitu. Saya ada satu set itu warnanya beda-beda. Saya mau cari warna terbaik. Nanti dicat ulang lagi berarti? Cat ulang lagi nanti. Jadi orang suka modif tuh coba-coba. Gitu ya, coba-coba sesuai. Yang terbaik yang di mana? Terus kalau misalnya udah dipotong-potong gitu terus nggak sesuai, gimana tuh cara balikin? Nggak bisa Mbak, nggak bisa karena dong. dipotong. Seperti ini aja ya, ada satu velg TRD V3. Itu harganya lagi gila-gilanya. Tapi saya nggak puas gitu, karena ini selalu kecil, saya potong aja. Ya, orang-orang pasti kaget nih. Udah langka tapi tetap dipotong. Tapi gini ya prinsip ya, daripada kita nyimpen kadang-kadang sayang, diam terus buat apa? Tapi malah nggak kepake, nggak puas. Nah, tapi itu yang kadang-kadang jadi salah pemikiran. Sayang nih nanti kapan kita masih sampai nggak gitu sampai ke sana, ya sampai nunggu buat apanya gitu, ya. Mobil ini akan mahal 20-30 tahun lagi. Kok sampai nggak umur kita gitu ya. Sekarang kalau saya ingin, saya lakukan. Iya, betul guys. Jadi kalau mobil kenapa itu ikutin personality masing-masing, nggak perlu ngikutin kata orang lain. Ini yang bagus, itu yang bagus. Kalau nggak sesuai dengan keinginan kita sendiri, nggak akan puas. Setuju. Nggak bakal puas ya. Betul. Oke. Silakan nih Mbak nih. Ini sebagian. Gila guys, ini banyak banget. Hah? Ini bener-bener kayak udah toko buku, tapi velg guys. Wow, ini gila. Ini sampai belakang sana loh. Dan ini nggak cuma satu doang kayak gini, ini numpuk 4 satu set. Wah, gila banyak banget Om, keren banget. Ya lama Mbak, lama ngumpulinnya ini. Wow, dari tahun berapa nih Om? Dari tahun 80-an. Tahun 80-an. Waduh, jauh sebelum saya lahir guys. Waduh. Ini diurut dari mulai 13 sampai 24, ini yang paling besar. Oke. Ring 24. Terus dari yang kecil 13 ada sampai ring 24 ada. Semuanya ada. Dari tua ke yang baru ada. Eropa ada, JDM ada. Widih. Gila, surga banget nih. Boleh ceritain dikit nggak pengalaman dari koleksi dari awal itu kayak gimana? Awal itu waktu saya tahun 80-an itu uang masih belum cukup ya. Terus saya ada tugas yang saya ingin mengganti pelek mobil saya Datsun kotak waktu itu 1.600, harga 200.000. Minggu-minggu saya cari, dapat Antares. Nah habis itu saya liatin terus seneng banget saya pelek. Nah terus habis itu kalau dapat uang, mobilnya nggak diganti, peleknya ganti, tukar dulu, masih ada aming ya waktu di sana. Hanya tukar nama bisa sampai 8 kali. Nggak ganti mobil. Jadi maksud saya begini loh, orang kalau bosen itu belum tentu harus ganti mobil, ganti pelek tuh udah berubah. Gitu. Ya. Makanya juga suka JDM karena bisa otak-atik dikit-dikit. Dulu masih 200.000 buatan Jepang Pak, Antares. Wah, sekarang berapa? Nggak ada lagi saya baca. Ada satu pelek yang waktu dulu tahun 80-an saya nempel di mobil kejual, itu saya beli lagi ke Jepang. Ke Jepang. Saya bawa hand carry. Sekarang ada. Hand carry loh guys. Biasanya bawa belanjaan kecil-kecilan udah capek. Jadi ini udah hunting kemana aja nih buat ngumpulin velg sebanyak ini? Macam-macam Mbak, ini sebagian dari ada yang buatan Amerika, Jerman, Jepang. Ya, saya kumpulin yang 3 itu aja.
Ada Italia sedikit lah ya, Rusia ada Lega Master. Udah dari seluruh dunia di ya, sini kumpul. Karena kalau kita ngumpulin barang-barang yang koleksi, maaf yang TW atau apa, rugi. Bukan naik, value-nya makin naik, turun. Ya, kalau ini naik. Naik terus ya. Kalau nggak naik, palingan stabil lah ya, nggak Stabil. mungkin turun dia ya. Jarang Oke, ya oke, turun. jarang turun ya. Karena udah langka. Kalau dari semua ini, mana sih yang paling tua? Atau yang paling disayang lah, dua itu. Pelek ya. Peleknya. Kalau peleknya itu TRD, Pak. TRD. Costco ya. Tahun berapa Celok. itu? Itu tahun 80-an. Boleh kita lihat Boleh ya? sekarang? Oke. Nah, Wah, sampai belakang sini, gila. Dari gede, kecil semua ada. Mana nih? itu TRD? Mbak, paling atas. Oh, Atas nomor 2. Itu itu TRD. 14 ya, ring 14. Ring 13, 13. TRD ring TRD rally. Ini juga rally. Nah, yang lain-lainnya juga. Nah, ini yang saya, maaf Mbak, saya kasih tahu. Ini yang saya beli dari Jepang, Advan. Ini ring 14. Dulu tuh saya pernah punya, sayang banget sih. Enteng dia lain. Ya. Akhirnya saya beli dari Jepang, masih ada ininya. Saya tenteng nih, nggak saya apa-apain. Hanya buat kenang-kenangan. Wah. Bahwa saya dulu tuh suka gitu ya. Suka. Yang Wah, lain-lainnya guys, besar banyak keren equip baru, dan ada beberapa Bugatti. Bugatti. Ya. Kalau saya demennya supercar soalnya, jadi lihat ini. Saya udah nggak supercar. Nggak- Ya beda nggak suka ya. supercar. Orang sini boleh-boleh aja. Oke, kalau itu yang paling tua nih. Ya. Kalau yang paling disayang yang mana? Susah. Gini ya, Sudah saya pelek duga. ini bukan karena disayang, kalau disayang, tapi cocoknya di mobil apa? Betul sih. Kalau disayang nggak dipakai percuma. Jadi seperti kita berkeluarga, Kalau tumbuh jiwa kolektornya ini dari mana? sebetulnya bukan kolektor, Mbak ya. Saya lagi fitting pelek nih sekarang. Saya merasa bahwa saya nggak punya pelek, jadi begitu, kok nggak pas, cari, Iya. beli terus. Jadi satu mobil itu kalau waktu dulu itu bisa sampai 5 set saya beli. Oke. Nah, ada pembuktian satu di sini, saking seringnya beli, saya ada satu set yang sampai satu pelek sampai 6 set punya. 6 set? Iya, nah ini Banyak banget. Apa tuh? autocatcher 1, 2, sana 3, ada Waduh. 6 set nih. Banyak banget. Karena speknya itu makanya agak Beda-beda. makanya nggak ini autocatcher nih. Ini apa bedanya ukurannya? Ini Mbak, di sini tuh kalau pelek itu ada ukurannya. Pertama PCD, Iya. kedua head-nya, Wah. PCD, terus head-nya, masuk keluarnya, terus celongnya, Oke. lipsnya berapa, barrelnya berapa, terus lebarnya berapa. Itu dia. Tapi Tergantung itu. Nah, seperti ini kan udah celong banget ya yang di sini nih. Iya. Ini kan hampir 12 in. Iya. Ah, Dalam banget. ini juga besar-besar. Nah, itu jadi kembali TE lagi nih, SL. Karena beli baru belum tentu cocok juga. Jadi sampai cocok pokoknya. Iya, itu. Makanya saya bilang masalahnya untuk Iya. kenapa terkoleksi itu karena beli Iya, terus. iya. Lama-lama saya simpan. Nah, kalau ini dibelarakin Mbak satu bengkel nggak semua. Karena ini satu jeret ini 4 satu set. Kalau orang pajang satu, kalau saya satu set supaya Iya. gampang. Iya. Karena kalau nggak diutur gini, nggak diurut begini bisa hilang satu, kita nggak tahu. Iya, nggak tahu ya. Susah banget. Nggak tahu. Susah banget. Amerika punya Oke. ARE, Forgiato, Air Force ya. Forgiato masih ada, terus ada juga monoblock 6, Brabus masih Mega. Iya. Ini belum disusun karena sebagian masih lagi di repair di bawah, jadi kosong. Ini harusnya penuh repair di bawah. Kalau HRE, Forgiato, Jesslyn masih dikit-dikit ngerti. Iya, Forgiato ya. Tapi mobilnya harus Eropa. Tapi gini ya, itu orang nggak ngerti kalau seperti Brian itu, si Paul Walker, dia menggunakan pelek yang untuk GTR-nya itu HRE. Oh, lah kok gitu. Ya. Saya cari itu HRE 446, nggak dapat. Akhirnya saya punya 546. Saya potong, lagi dikerjain bubut pakai saya. Buat dipakai di mana tuh? Di gitu ya, biar Wede. persis ya kan. Biar tambah persis, guys. Saya potong dari HRE juga. Wah, Nah, pakai CNI nggak bisa kalau nggak. Tapi tanggung Mbak, kita nyari nggak mungkin dapet ya. Telepon ini sebagian campur, oke. pelek CE, terus
Mercy masih sebagian. Mix banyak banget. Tadi aku jalan-jalan TE37 aja udah kelihatan berapa aset loh guys. Wow. TE indah, tapi nggak tahu Biasa saya ya. apa ya? Kebanyakan kali ya orang. Tapi saya Iya. sering ngumpul ada sekitar 7-8 set. Iya, karena kan katanya velg yang nggak pernah Nggak pernah salah. salah. Tapi pasti ada beberapa mobil juga yang nggak cocok lah ya. Cocok sih sebenarnya, cuma Cocok juga ya, tetap. Kalau jalan tuh sama orang nggak enak. Jadi kalau saya buka gitu, saya punya mobil GTR atau Supra, terus sebelahnya juga pakai TE37 udah nggak spesial ya, nggak puas ya. Makanya saya potong aja aslinya, nggak ada apa udah. Kalau potong sendiri, rombak sendiri itu pasti one of one dong, nggak ada yang nyamain guys. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol dikit dulu Om. Tadi kan ngomongin mobil, velg. Betul. Nah, Jesslyn mau nanya, ada cerita menarik apa nggak yang tentang bengkel ini deh, yang menarik? Yang menarik, hunting ya pertama ya. Yang kedua modifnya. Modifnya. Kita tuh kalau udah, ini saya sekarang lagi bingung nih karena belum ada mobil yang jadi. Itu iseng, nggak ada isengan. Jadi seperti penyakit saya, kalau nggak ada, nah makanya Nyari-cari. velg saya belah-belah tuh Iya. karena nggak ada mainan. Makanya Gatel pingin. staff-staff saya cuma tahu, wah dia bingung, cepetin mobil Iya, jadi. iya. Kalau nggak ada yang diutik, saya tuh suka sampai nyemir, terus jahitin pelan-pelan, Wow. saya lakuin sendiri. Terus mesin itu saya supaya megah saya gosok sendiri. Pelek apalagi, sampai saya punya alatnya supaya mengkilatin Iya. lipsnya. Jadi memang sebetulnya saya nggak bisa diem. Nah, makanya tangan saya rusak semua. Karena Kelihatan banget kalau suka mobil kayak gini pasti. Yes. Dikerjain sendiri, kalau nggak dikerjain kosong, gitu. ya, Apalagi. Jadi sedikit ada beberapa. Nah ini yang susah nih kalau dari sudut jual, Mbak. Saya kalau jual mobil itu bingung. Pertama bingung ngasih harga, yang kedua sayang. Karena apa ya? Sense of belonging itu dapat saya. Jadi kalau mobil yang nggak suka saya nggak apa-apa. Tapi kalau yang saya rawat tuh justru yang biasanya disukain yang itu. Nah terus biasanya saya penetapan harga, mereka yang netapin harga sendiri kalau masuk akal. Oke, kalau nggak. Tapi saya nggak usah. janjinya kalau bisa dirawat dan saya tahu lah. Mereka kebanyakan dirawat di sini lagi. Kembali lagi. Tapi kayak gini keluarga support. Ini dia nih masalahnya Mbak. Jangan tanya saya, tanya yang lain. Susah ya Mbak sebagai pemain udah berumah tangga, dan kalau nggak sudah berumah tangga terus si suami ini minta beli pelek puluhan juta kira-kira gitu ya. Apalagi jangan mobilnya deh yang ratusan juta, apalagi sampai M, gimana rasanya? Iya. Kan nggak mau. Nah oleh sebab itu saya bukannya tipu muslihat, bukan Iya. mencari alasan. Makanya membuat suatu bengkel yang tidak menyusahkan keluarga. Untuk modifikasi saya dan hobi saya tersalur. Oleh sebab itu saya buka bengkel. Oke. Jadi hasil bengkelnya itu Buat menutup keluarga cover. buat saya. Iya. Buat hobi juga. Hobi. Soalnya dibilang terserah deh tuh hasil Iya, buat iya. ini. Buat- Nah, saya baru bisa mengeksplor hobi saya. Oke. Kalau enggak, ya kan? Iya, ngomel ya. Nah, selain itu juga untuk menyembunyikan lah istilahnya, tapi untuk kebaikan, saya beli lift. Saya beli satu kontainer. Biar bisa ditumpuk. Ya, saya langsung impor sendiri 12. Wah. Jadi supaya pertama efisiensi, Iya. ya bahasa bagusnya. Yang kedua sih nyembunyiin. Jadi Nyembunyiin, bukan kamuflase sih gimana-gimana. enggak, cuma Iya. nyembunyiin secara baik. Iya. Tapi kan sekarang hasilnya bisa dilihat. Iya, tapi Jadi kan sesuatu lagian yang nggak buruk lah gitu iya, ya. nggak merugikan loh ini. Maksudnya setidaknya ada yang menutupi pengeluarannya ya. itu. Itu nggak bisa sih ya kalau terutama laki-laki itu, terutama saya kalau udah pengen sesuatu susah. Pengen pelek itu sampai kepikiran bener. Iya, iya. Sama juga kalau kehilangan mobil itu sampai sakit-sakit tuh kepikiran. Pernah tuh. sakit Pernah. kalau tentang mobil nih? Pernah jual mobil sampai sakit. Wah. Habis Gimana itu cerita?
Saya bangun tuh dari nol ya, mobil itu belum jadi. Saya dari mulai mesin sampai interior, sampai ke pelek, terus sampai semuanya saya kalau lagi keluar ke Jepang atau ke Malaysia tuh saya hand carry. Hand carry. Sampai paling bagus itu mobil. Kita mau main mini game Isgar. Jadi dari ini Jesslyn punya 5 kartu, Om pilih 3, terus nanti harus dijawab. Pilih Saya satu dulu. langsung kali 3, enggak satu dulu. Oke, satu dulu saya aja. Saya suka sesuai dengan warna biru. Saya buka. Oke, saya bacain nggak Ya, apa-apa. oke. Paling jauh dapetin koleksi mobilnya di mana, Om? Jauh itu dari negara asalnya, paling jauh. Berarti? Ada satu dari Scotland. Wah. Station Mercy itu. Itu tending sendiri. Go. Mobil, Pak. Oh, mobil, Ini kan kirain biasanya velg. mobil, Oh kan? iya. Oh, Aduh, saya mobil. kurang konsen nih. Sorry guys, mobil ya. Mobil. Jadi saya waktu itu masih diperbolehkan pakai fasilitas kedutaan. Nah itu saya dapat. Wah, Dari di kedutaan Scotland. dari Indonesia, dari. Next question, Om. Oke. Sama biru juga dikit. Iya, biru dikit nih. Oke. Mobil yang paling susah didapetin? Jujur yang paling susah 2 Pak ya. NSX sama M34. Tapi NSX yang bukan main. Tapi saya jual. Dijual. Tapi rela nih jual. Rela karena nggak nyaman buat saya. Oke. Kalau keluar tuh kayak supercar banget gitu. Jadi dan terlalu nyolok. Iya. Dan harganya dijualnya bagus. Oke lah. Oke, next question nih. Satu lagi. Nah inilah. Pokoknya saya warna terang deh suka. Siap. Pernah nggak keluarga nyuruh jual koleksi mobilnya? Sering banget. Sering banget. Waktu itu. Sekarang agak terbalik. Mobil nggak ada yang boleh kurang. Kalau tuker boleh. Oh. Jadi kalau saya bilang ada kejadian R34, itu udah di DP itu. Harganya fantastis. Pulang, dimarahin, saya kembaliin. Saya kembali, marah orang. Tapi saya nggak mau. Saya bilang daripada ribut kamu, saya kasih inilah lebihnya apa. Jadi dia ingin sekarang mengetahui ya bahwa ini mobil langka, harganya nilainya bagus, jadi nggak ada yang boleh kurang. Oh. Jadi kalau saya ngurangin harus nambah. Oke. Kalau nambah nggak boleh. Nggak boleh. Ngurangin nggak boleh. Ngurangin nggak boleh juga, jadi bolehnya tuker. Sama pelek juga Oke. dibilang gitu kalau pelek. Karena gini Pak, jangan sampai istilahnya nih ya jual pelek beli daun. Iya. Nah, nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi maksudnya beli pelek hanya buat yang karena pegang uang kayak model-model saya ini nggak jelas. Baut itu bisa juga 5 juta, 6 juta gitu ya. Ini drop aja Pak. Sekarang keluarga udah ngerti juga value-nya Ngerti, seperti Pak. apa. Lama-lama juga jelas. Tapi kalau Jesslyn kayaknya kebalik nih. Jesslyn sebagai istri yang lebih suka mobil, Jesslyn yang minta beli. Oke, last question nih Om. Ya. Kalau ini kan udah banyak banget nih koleksinya. Ada nggak mobil yang masih diincer atau dream car atau apalah gitu? Satu Dream Pak. car. Tapi saya nggak tahu ya. Saya bermimpi pun nggak berani. Itu adalah GTR KPGT 10. Itu tahun 69, 70. Saya browsing di Jepang aja udah di atas 20 juta yen, nggak berani. Yen. Terus masuk ke sininya gimana? Itu satu. Itu mobil lama tapi legend. Okasuka, udah. Itu seluruh dunia tahu. Oh, oke. Itu diinjak. Legend guys. Tapi jangan ngomong gitu dong Om, nggak boleh takut bermimpi. Kok orang namanya Dream Garage harus bisa Gini, bermimpi. Pak, mimpi satu itu yang nggak berani. Gila itu soalnya. Nggak apa-apa. Namanya mimpi dapat nggak Boleh. dapat ya udah. Makanya saya bikin tadinya bukan Dream Garage, terlalu sopan. Saya malah dikurang ajarin. Garasi impian itu kurang ajar. Kalau di Indonesia kan kurang ajar. Jadi waktu saya kumpul-kumpul itu saya bilang ini garasi impian aja. Gua pakai Dream Garage lebih halus. Gitu. Karena apa? Saya kan sering tiduran di situ kan langsung ke garasi. Iya. Ngeliatin gitu. Saya pikir saya nggak usah ngimpi aja udah lihat gitu. Nah yang saya impiin cuma satu tuh KPG. Tapi saya udah pupus lah ya kalau untuk itu kayaknya bukan ngimpi itu. Saya tahu kesanggupannya. Karena pertama regulasi yang nggak mungkin. Karena Susah itu banget. hanya adanya di sana di Jepang. Kalau negara-negara lain udah susah. Susah KPG. mobil-mobil gini iya.
Oke, Jesslyn hari ini belajar banget dari Om Koko. Thank you Yeah. so much. Jesslyn belajar kalau punya garasi ini harus punya sense of art juga. Jadi garasi itu apalagi kalau dibuat pekerjaan kita harus merasa nyaman dan sesuai dengan hobi kita. Nggak usah ikut-ikutan tren, nggak usah ikutan omongan orang lain. Udah senyamannya kita aja ya Om ya tadi. Setuju banget, Sesuai setuju dengan kemauan kita biar kita juga puas dan ngejalaninnya Betul. sepenuh hati Betul, gitu lah. itu yang paling Ada sense of art-nya. Oke guys, dan juga komen juga di bawah kalau kalian mau Jesslyn sama Om Koko lain kali bikin konten kita yang Supratarga tadi, one of the Indonesia. Oke guys, that's it for today. Thank you Om Koko. Wah, bener kan gue bilang. Si Jesslyn berbakat, dia bagus jadi host. Jadi tugas gue lebih ringan. Isgar, isi garasi. Practice Production.